Kira-kira jam 9 ya pagi ya. Ada karangan bunga datang dari bapak saya untuk ibu selamat ulang tahun ya. Jadi ibu saya siuman bangun, dia lihat gitu, terus dia bilang, "Nek ndelok kayak ngene, kalau lihat seperti ini bapakmu sudah nggak ada," gitu. Karena kenyataannya bapak saya kan lehernya dipotong juga kan. Memang biadab sekali perlakuan mereka kepada orang tua kami ya. Ibu Amelia Ahmad Yani, mohon maaf Bu, bisa diceritakan bagaimana detail peristiwa sehingga Bapak Jenderal Ahmad Yani itu akhirnya meninggal dunia atau terbunuh gitu Bu? Dibunuh ya? Dibunuh ya? Ya memang hari itu ya hari tanggal 30 ya. 30 Kan September ya? September 1965 itu hari Kamis ya. Hari Kamis. Saya sama adik-adik saya, kita yang cewek-cewek ini berempat ya. Saya, Mbak Jui, Mbak Nani, Mbak Yuni. Ini selalu nunggu bapak di luar. Kalau bapak pulang, kan ibu di dapur masak. Kita di luar nunggu bapak gitu. Kalau udah kedengeran prit 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 gitu ya, nah itu bapak datang gitu. Terus masuklah mobilnya kan keren gitu, dengan penjagaan, dengan pengawal gitu ya. Nanti bapak saya turun, mereka kasih hormat dulu, lapor, tenang, apa keadaan aman gitu ya. Padahal itu pasukannya yang dari Latif juga sebenarnya itu, dari garnisun Latif ya. Nah terus bapak saya masuk, kita yang nyambut dong, berempat nih. Cewek semua ya? Enggak, laki-laki itu kemana gitu. Pokoknya yang 4 perempuan ini selalu bersatu nih. Terus bapak pertanyaannya sama, Ibu Nandi gitu, Ibu di mana? Di dapur lagi masak. Udah masuk nih, kita ngintil aja sama bapak. Bapak ganti baju kan, dia mau golf atau apa gitu. Terus nggak tahu gimana hari itu bapak berdiri di bar, kayak bar ya di situ, di rumah tuh. Di sebelah sini, terus kita berempat nih ngadepin bapak gitu. Pokoknya menunggu nih apa gitu, ceritanya apa gitu. Nggak tahu kenapa hari itu beda sekali ya. Bapak bilang, nanti tanggal 5 Oktober hari ABRI kan, kabeh semua ikut bapak ke istana. Ada arah-arahan rame kata bapak saya. Nggak usah sekolah, bolos semua kata bapak saya gitu. Yang berempat nih dengar gitu kan seneng ya. Wah, bolos 1, 2 ikut bapak ke istana. Kita kan nggak pernah ke istana ya. Ikut ke istana lihat arah-arahan gitu. Nah, semua bolos katanya. Wah, terus nanti jam 5 teman-teman Taruna datang gitu ke rumah ya. 5 sore. Nah, ini kan mau hari ABRI itu kan. Mau hari ABRI di semua pasukan di Senayan kan, di Senayan Parkir Timur tuh. Tapi tanpa peluru karena kalau defile nggak boleh pakai peluru kan. Nah, terus bapak saya bilang gitu bolos. Terus bapak saya makan bareng-bareng. Habis itu bapak saya pergi golf ya. Nah, terus teman-teman Taruna belum datang nih, saya lagi mandi sama adik-adik saya di kamar mandi bapak gitu. Bapak datang, ayo itu teman-teman udah datang, cepetan keluar katanya gitu ya. Bapak saya itu ganggu gitu. Hari itu pokoknya aneh aja, tingkahnya tuh aneh gitu. Terus keluar, terus teman-teman datang, terus bapak nemuin mereka juga. Bapak saya bilang semuanya kan siap, lihat panglimanya lewat ya. Terus bapak saya bilang, udah kamu sama adik-adik aja, mereka tuh paling seneng sama Taruna, bapak saya bilang gitu. Ya mereka nggak bisa ngomong, cuma siap-siap aja kan. Terus bapak saya masuk, biasanya tuh kalau sore itu siapin pisang goreng sama teh gitu kan. Jadi bapak saya duduk situ makan pisang goreng, mandi kali ya. Nah malam itu banyak tamu. Banyak tamu. Ada Pak Basuki Rahmat dari Jawa Timur, Pangdam Jawa Timur, bertiga lah. Waktu itu kan itu ada ruang makan tuh kan kita selalu duduk di situ ikut dengerin gitu apa gitu. Kan ada kantor gubernur di Jawa Timur dirusak Gerwani gitu. Terus bapak saya bikin telex bahwa keadaan sudah terkendali dan sebagainya. Kemudian ajudan yang tugas hari itu adalah Om Bardi ya, Mayor CPM Subardi. Ada Pak Gandhi, ajudan Bung Karno mantan tuh apa, datang ke Pak Bardi bilang, Bapak sama siapa gitu di dalam. Bapak lagi ada tamu gitu kan. Aku mau lapor gitu. Terus Om Bardi bilang ya langsung masuk aja kan, itu tamunya juga tentara semua kan. Nggak usah, kamu aja nanti yang lapor, nggak enak katanya gitu. Apa yang mesti dilaporin? Ini tadi Bung Karno marah-marah sore tadi katanya. Dewan Jenderal apa itu Dewan Jenderal gitu. Jadi si Gandhi ini mau lapor Pak Bung Karno marah-marah gitu kan. Terus Om Bardi bilang ya. Pak Bardi
lapor ke Pak Ahmad Yani. Ya belum, saya Oh. waktu itu kan masih ada tamu. Masih ada tamu. Nah, si Pak Gandhi disuruh masuk aja nggak mau dia gitu. Karena ada statement bilangnya bapak saya nggak mau dengerin. Enggak, bapak saya ada tamu. Om Bardi bilang silahkan masuk aja, lapor sendiri gitu, disuruh lapor sendiri. Dia bilang nggak usah kamu aja gitu, nggak enak saya banyak tamu gitu kan. Pokoknya cuman bilang Bung Karno lagi marah-marah tadi tentang Dewan Jenderal gitu. Nah itu terakhir terus ibu saya sekitar jam 9 pamitan sama bapak. Dia kan orang Bali ya, orang Bali, Jawa Bali. Mau nyepi di rumah Taman Suropati. Nyepi di situ. Orang untuk Bali berarti ibu ya? Half Balinese, half Javanese gitu ya. Orang Blitar. Nah ibu saya itu bilang mau nyepi gitu. Ya boleh sama bapak. Jadi ke Taman Suropati, rumah yang satunya ya. Terus udah ibu di sana, kita di rumah. Kira-kira jam 10 itu tamu-tamu udah pada pulang. Nah, pengawal, CPM semua disuruh pulang sama bapak. Jadi di rumah hanya anak-anak, bapak sama garnison itu yang 12 orang yang pasukan dari Kodamnya apa nih, garnison yang jaga rumah tuh loh. Jaga rumah. Nah, 12 orang itu. Nah, cuma itu yang ada. Sama pembantunya 2, mbok-mbok dua-duanya. Terus itu udah jam berapa itu? Jam 11, setengah 12 malam. Udah setengah ya, 12 malam? Pak saya udah tidur. Udah tidur. Ada telepon masuk. Telepon nanya, yang angkat kakak saya ya. Kok malam gini ada yang telepon? Oh, Bapak ada, dibilang, kakak saya bilang ada, tapi udah tidur. Gitu kan. Tutup nih teleponnya. 5 menit kemudian kalau nggak salah pas 10 menit telepon lagi. Tanya lagi pertanyaan yang sama. Bapak ada tapi sudah tidur. Malah dimarahin sama kakak saya, jangan main-main ya. Dulu kakak saya yang kok nelpon gitu loh. Nah ya itu sudah. Itulah terakhir tanggal 30 September. Ibu saya belum pulang. Nah kira-kira jam 4 pagi adik saya Edi tadi itu, ya, Edi. Dia nyari ibu saya sama Mbok Milah ya keluar gitu. Kan nggak dikunci belakang tuh. Semua terbuka tuh. Pintu itu nggak ada yang dikunci karena ibu saya kan belum pulang. Tapi nanti dulu Bu. Kan tadi ada yang nelpon jam setengah 12 malam tanggal 30 September. Ada yang menelpon. 2 kali. Apakah ada bapak di rumah yang angkat kakaknya ibu? Iya. Dibilang ada. Habis itu dia nelpon lagi. Iya. Memastikan untuk bapak ada. Nah setelah itu gimana kejadiannya Bu? Ya udah kita nggak tahu, kita tutup telepon, nggak tahu, nggak ada curiga. Nggak ada curiga. Nggak ada. Nah terus jam 4 itu kita kan tidur, bapak tidur. Jam 4 itu adik saya Edi itu keluar nyariin ibu, kok belum pulang gitu loh. Nah ibu saya kan di Taman Suropati, nah, nyari ketemulah sama Cakrabirawa. Jadi rumah itu udah dikepung ratusan orang. Nah saya kan tidur di belakang karena di dalam sempit ya, jadi saya di belakang. Jadi banyak sekali tentara tuh ya. Semua pakai baju hijau sih. Grup tentara namanya Cakrabirawa. Pasukan pengawal presiden kan. Pasukan pengawal presiden. Pas Pampres itu. Pas Pampres. Itu yang mimpin. Di belakangnya itu pemuda rakyat dan sebagainya gitu. Tapi nggak ada gerwaninya. Sudah dikepung rumah itu? Udah dikepung. Tapi saya masih tidur. Nah, kalau yang terjadi dialog bapak saya dengan Cakrabirawa kan adik saya yang tahu ya. Jadi di situ si kopral-kopral sersan ini kan ngomongnya kasar. Bapak saya dibangunin sama Edi, kalau saya keluar di pintu yang cuma kecil itu, terjadi dialognya tuh kasar gitu kan. Cepat jenderal, gitu dipanggil apa duka yang mulia, keadaan genting gitu. Nah, bapak saya, ya kan paling nggak saya harus mandi dulu. Nggak usah ganti. Cuci muka tidak perlu. Bapak saya marah gitu. Ditinju lah sama bapak saya itu. Ngerti apa kamu ditinju, yang Cakrabirawa jatuh dia. Karena yang ngomong ini pangkatnya jauh di bawah dia. Iya, sersan sama kopral gitulah. Ditinju sama bapak saya, dia jatuh. Nah, ketika dia jatuh, bapak saya nutup pintu kan. Pintu kaca kan. Tembak dari luar itu. Jadi jarak 1,5 meter kali ya. Dengan senjata Thompson-nya. Bapak saya langsung jatuh kan. Nah, bunyi tembakan itulah kami semua keluar. Lihat bapak saya diseret begitu, kakinya aja. Kalau di film kan kayak diangkat, enggak, seret kayak seret gitu. Jadi kejadian hanya menit detik ya. Terus kita lihat kan,
kita kejar bapak nih, kita di belakang karena banyak sekali orang, jadi suara spatula, rame sekali. Nah, bapak saya diseret dari situ, terus keluar. Nah, pas kita di pintu belakang, kita mau keluar kan, mau ngejar bapak, kita nangis kan, kita jerit-jerit manggil-manggil bapak. Mereka itu udah berdiri di situ 5 orang kali ya, udah ngokang senjata. Dia bilang kalau anak-anak nggak masuk, akan ditembak semuanya gitu. Nggak ada ibu, nggak ada siapa-siapa ya. Itu 4 anak perempuan bangun semua? 8 orang. 8 orang anaknya itu? Oh. Kita semua saksi hidup 8-8-nya. Bayangin sama mereka itu berbaur gitu kan. Nah, mereka kan pokoknya cuma mau ngambil satu. Jadi mereka juga berebut sama kita keluar itu. Nah, terus tentara yang jaga itu, yang garnison itu cuma ngeliatin aja gitu, nggak ngerti. Suasana yang sangat tidak bisa diceritakan ya, kepanikan pagi itu kayak apa gitu ya. Nah, terus jam berapa itu, Bu? Jam subuh? 4:30 ya. 4:30? 4:30, terus bapak saya dilempar ke truk, terus saya hanya bisa mendengar suara kendaraan aja. Banyak kendaraan, ada truk-truk bis-bis gitulah, diparkir di pinggiran terus arah ke sana. Terus nah, angkat telepon itu nggak ada. Dan nggak bisa telepon. Terus Mbok Milah itu yang tadi kita minta dia ke rumahnya Mayor Subardi yang hanya di belakang kan, di kompleks gitu. Nah, kita Om Bardi datang, kita cuma bilangin, Om Bapak ditembak Om. Ciri-cirinya seperti apa? Pakai pita-pita. Terus darahnya nih Om, darahnya di mana-mana, darah di mana-mana, darah Papa sampai ke jalan kan. Terus Om Bardi itu cuma gitu, dia nggak bisa ngomong. Kira-kira jam 5 ibu saya datang. Bapak saya udah pergi kan, ibu saya datang dengan rombongan ibu saya, ada ajudan, ada temen ibu saya. Ibu saya bilang gini, kita cuma ngeliatin ibu ya. Ada apa Non, kok udah bangun pagi-pagi? Bu, Bapak, kenapa Pak? Bapak dibawa pergi Bu. Udah ngomong gitu, wah ibu saya panik. Cari Bapak. Ibu saya pingsan. Terus kita diangkut lah bareng-bareng rame-rame ke dalam. Nah, Ibu pingsan. Terus duduk di kursi biru. Ini ada darah yang itu ya, yang gumpal itu. Gitu ibu saya siuman bangun, dia lihat gitu, terus dia bilang, Nek delok kayak gini, kalau lihat seperti ini bapakmu sudah nggak ada gitu. Kita kan dikeliling ibu semua tuh, ngeliatin ibu, ini apa reaksi ibu gitu kan, baru sadar itu, terus belum Bu, Bapak belum meninggal Mas, cuma tangan kakinya. Ibu saya diem aja. Terus baju bapak saya yang dipakai terakhir malam itu, baju putih ya, hemnya diambil, terus diambil dulu sama ibu saya darahnya, diusapin ke ibu. Terus saya tanya, Ibu kenapa pakai gitu? Biar kuat kata ibu. Terus ibu ambil baju bapak, diambil semua darahnya itu, dibersihkan sama ibu. Nah itulah nanti yang terus dibawa sama ibu saya kemana-mana. Darah itu? Darah dan baju itu. Sampai udah kering itu masih tidur. Wah udah deh, ibu saya kan seperti orang yang ya dia nggak lihat suaminya diambil kan, yang lihat cuma anak-anaknya. Darah itu dia ambil dulu, diusap ke badannya, ke lehernya, ke muka, terus sisanya itu diusap dengan baju yang dipakai terakhir, baju bapak saya. Terus baju itu terus dibawa kemana-mana. Itu yang terus menjadi ibu saya itu tiap sore kalau itu udah megangin itu aja. Nah tapi ya itu peristiwanya itu. Nah terus jam 7 pagi. Jadi, tentara tuh apa? Cakrabirawa tuh langsung menerobos gitu Bu? Langsung menerobos masuk ke rumah gitu? Nah, nggak dikunci ya, masuknya biasa aja. Enak gitu masuknya, dan nggak kedengeran kan, karena biasa kan, dan garnison itu sudah disita senjatanya. Kan mereka lihat Cakra yang turun, pertama kan itu, kan mereka tahu pas Pampres, pasukan pengawal presiden, oh Cakra katanya gitu kan, katanya diambilin senjatanya mereka. Terus Cakrabirawa masuk, lihat belakang memang, ini nggak dikunci. Jadi masuk aja, ketemu adik saya di situ yang lagi nyari ibu, itu loh. Terjadi dialog, suruh bangunin bapak, dibangunin lah sama adik saya. Nah, ketemulah bapak saya sama mereka kan. Terjadi dialog yang kasar tadi, bapak saya marah. Orang baru tidur ya, ditinju sama bapak saya. Yang ditinju itu nggak bisa bangun kok, digotong sama teman-temannya. Jadi kita itu bercampur sama mereka lah gitu. Mengejar bapak kan susah ya.
Rumahnya kan nggak gede, orangnya banyak banget itu. Dan bertruk-truk, berbis-bis, nggak tahu berapa saya kendaraannya itu, suaranya sih menderu-deru ya. Ya itu udah, terus ditanya dibawa kemana? Ke sana, ke pasar rumput arahnya, gitu kan nggak tahu ya. Padahal lewat CPM Guntur kan, taunya dibawanya ke Lubang Buaya. Nah itu tahu setelah kejadian pagi itu, gimana Ibu bisa tahu prosesnya sampai ke Lubang Buaya itu? Nah kita kan nggak ada yang tahu satupun, semua nggak ada yang tahu. Dan pagi itu Pak Umar Wirahadikusuma yang datang pertama, ibu saya di kamar Bapak tiduran ya, terus ngobrol bicara sama ibu, terus kira-kira jam 9 ya pagi ya, ada karangan bunga datang dari bapak saya untuk ibu, selamat ulang tahun ya. Terus kan itu ulang tahun ibu saya tanggal 1. Nah terus kita diungsikan, semua kita diungsikan ke Pasar Minggu, ke rumah seseorang ya, seorang militer juga yang nggak ada listriknya di situ. Diungsikan, nah rumah itu mungkin dijadiin markas ya, jadi RPKAD ambil alih semua, ya udah. Jadi untuk berhubungan mungkin dengan Kostrad, dengan mana saya nggak tahu. Kita diungsikan Pasar Minggu ya, saya cuma bawa transistor ya. Jadi saya lewat transistor itu saya dengerin pengumuman gerakan 30 September lewat RRI dan juga Radio Australia. Saya ganti channelnya, saya ingin tahu. Kalau RRI ya itu tadi bilang para jenderal itu pengkhianat lah yang akan menggulingkan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno dalam lindungan gerakan 30 September. Bapak kita itu pengkhianat. Nah, tapi kalau radio... Ini RRI... Dikuasai mereka kan? Oh, karena dikuasai. Iya, kan diambil alih. Diambil alih sama PKI. RRI telekomunikasi kan diambil alih sama mereka oleh gerakan 30 September. Oleh gerakan 30 September. Nah, itu nama gerakannya mereka loh yang kasih nama gerakan 30 September. Jadi gerakan 30 September menguasai RRI dan telekomunikasi. Yang tadi saya bilang kita mau telepon nggak bisa lagi itu. Nah, jadi saya bawa radio itu saya dengerin, kok bapak saya pengkhianat. Terus, tapi kalau Australia bilangnya para jenderal yang diculik belum diketemukan. Nah, bedanya itu, saya tidak tahu apa yang terjadi di Kostrad, saya tidak tahu apa yang terjadi di Jakarta ya, kita kan di Pasar Minggu ya. Cuman kira-kira hari tanggal 3 Oktober ya, dari Minggu ya, kira-kira Minggu jam 6, jam 7 malam gitulah. Tiba-tiba ibu saya itu kan mukanya udah nggak keruan, udah nggak bisa apa-apa dia. Dia keluar, dia bilang gini sama temennya yang perempuan, Tante Tini, bikinin saya baju kebaya hitam gitu. Baju kebaya hitam. Terus ibu kenapa minta kebaya? Bapakmu udah nggak ada katanya. Barusan ke ibu bilang jaga anak-anak gitu ya. Nah ini gaibnya nih gini loh. Jadi di Lubang Buaya itu diketemukan oleh Om Bardi dan Pak Kitman. Sumur itu ditemukan. Terus penduduk di Lubang Buaya disuruh gali. Sumur itu suruh gali-gali. Nah mungkin digali itulah terus keluar kan? Kalau kita bicara gaibnya kan gitu. Keluar bapak saya langsung ke ibu, suara aja. Nah itu aja, terus kita nangis kok ibu bilang bapak udah nggak ada, jaga anak-anak katanya gitu. Kok apa iya gitu. Ibu itu udah tahu bapak saya nggak ada, tapi kita ini yang nggak tahu. Kita masih berpikir bapak itu hidup. Nah tanggal 4 Oktober sore si Om Bardi datang. Lusuh, baju militernya kotor, pakai sepatu bootsnya penuh lumpur, mata merah, keringat. Pertanyaan kita cuma satu, udah ketemu Bapak Om? Dia bilang sudah, gitu. Tapi terus dia masuk ke kamar kan? Om Bardi ini pengawal setianya Pak Ahmad ajudan, ya? Ajudan ya? Ajudan Bapak. Terus dia masuk ke kamar ibu, lama bicara sama ibu, kita nunggu di luar. Terus nggak lama kemudian kita dipanggil masuk. Kita lompatlah ke tempat tidur ya, mau dengar apa yang terjadi. Saya lihat Om Bardi nunduk nangis dia. Bardi itu nangis. Terus apa ini kok kayak gitu? Ibu bilang di situ. Nah sekarang yang bapakmu betul-betul sudah tidak ada. Yang ada hanya kamu sama ibu. Kamu harus bisa menerima kenyataan ini. Nah itu yang paling berat. Menerima kenyataan yang kita nggak mau. Kita nggak mau kenyataan itu ada itu ya. Terus kita nangis. Terus saya lihat Om Bardi nangis. Terus ibu saya bilang, udahlah jangan nangis terus, sekarang berdoa biar bapakmu tenang katanya. Kita berdoa. Terus ibu bilang mau lihat bapak kan, saya mau lihat apapun bentuknya, saya harus lihat. Terus Om Bardi bilang, ibu lebih baik lihat foto bapak saja, ibu akan bangga itu. Karena kenyataannya bapak saya kan lehernya dipotong juga kan. Jadi yang nyambung cuma tulang belakang,
waktu diangkat tuh kepalanya gitu. Kalau yang lain katanya kan lurus gitu, tapi kan memang biadab sekali perlakuan mereka kepada orang tua kami ya. Semua alat kelamin itu rusak semua kan. Aduh, saya kalau lihat itu nggak tahan memang. Dan bapak saya selain itu kepalanya juga terpotong, matanya juga dicunggak. Itu tidak ada di visum, nggak ada, tapi yang mengangkat jenazah itu yang bicara kan, yang dari marinir itu, yang dari marinir. Ya KKO itu kan bilang. Kemudian dia bilang, Pak Yani satu-satunya kepalanya kelempar gitu, nggak taunya udah putus, cuman sambung belakang aja. Dan jadi makanya Om Bardi bilang, Ibu lebih baik lihat foto bapak saja katanya, kan lebih bangga katanya gitu. Itu tanggal 4 ya. Tanggal 4. Sorenya kami pulang ke rumah, ke Jalan Lembang lagi. Sepi, bapak nggak ada, padahal kemarin mau ngajak kita ke istana kan.